wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Kamis 9 Februari 2023 Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat di antaranya. Densus 88 tangkap terduga teroris jaringan Sumatera di Cirebon. Sebuah tebing longsor akibat pergerakan tanah di Kabupaten Ciamis. Polisi tutup aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Subang. Selain berita-berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat. Bersama saya, Hanifah Paramita, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Cirebon, Jawa Barat. Tim Densus 88 anti teror menangkap seorang terduga teroris di Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Terduga merupakan pria berinisial AT yang merupakan warga perantau asal Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan terduga teroris ini dilakukan tim Densus 88 anti teror terhadap seorang pria berusia 28 tahun di Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Terduga berinisial AT itu ditangkap di depan kontrakannya. Tidak hanya menangkap terduga teroris, tim Densus 88 anti teror juga melakukan penggeledahan terhadap rumah terduga dan berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti buku rekening, ATM, handphone, serta sejumlah buku bertuliskan tentang jihad. Terduga teroris ini telah menetap di Cirebon sejak tahun 2021, berprofesi sebagai penjual kerupuk kemplang khas Palembang dan telah mempunyai istri dan 1 orang anak. Intinya ke sini tuh, di sini juga masih ada kerabat saudara dan sebagainya, sehingga kami juga sebagai kepala desa yaitu masih kerabat orang tua, tapi lahir di Palembang, asli Palembang jadinya kan, lahir Palembang dan sebagainya. Adapun hari ini kemarin subuh ada penyergapan katanya diduga teroris. Seperti itu. Dalam kesehariannya terduga teroris dikenal tetangga dekatnya sebagai pribadi yang tertutup dan jarang berkomunikasi dengan tetangganya. Enggak kenal ya, udah di sini dari dulu ya enggak. Oh, baru di sini? Iya, baru. Kaget nggak Bu kemarin ada penangkapan? Ya kaget atuh. Enggak dikira teh orang biasa-biasa. Emang sama tetangga gimana? Ramah atau gimana? Sama tetangga ramah. Waktu pas datang ke sini tuh bagi-bagi ini kerupuk kemplang sama kopi gula, bagi-bagi sama tetangga banyak. Sering komunikasi sama tetangga Bu? Enggak. Tertutup. Usai diamankan terduga teroris AT langsung dibawa ke markas Densus 88 untuk dilakukan pemeriksaan intensif mengungkap peran terduga dalam jaringan teroris Sumatera. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, pergerakan tanah menyebabkan tebing longsor di Ciamis. 3 rumah warga rusak berat dan salah satu rumah tergerus hingga masuk jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun warga terpaksa mengungsi dan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Inilah 3 rumah warga di Dusun Citapen, Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Ciamis, Jawa Barat yang rusak berat akibat tebing longsor. Longsoran tebing itu disebabkan pergerakan tanah. Bahkan 1 rumah warga hilang tergerus longsor hingga masuk ke dalam jurang. Beruntung saat peristiwa longsor terjadi, seluruh penghuni rumah sudah keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Kini 3 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka lantaran rumah yang sudah tidak layak huni lagi. Warga dibantu petugas gabungan kini tengah mengevakuasi sebagian barang yang masih bisa digunakan. Hari ini tepatnya di Desa Sukajaya, Dusun Citapen Langga, terjadi pergerakan tanah. Berapa rumah, Pak? Ada 3 rumah yang terdampak, 3 rumah. Yang 2 kita lihat bersama di atas ini, yang 1 ada di bawah dan sudah jebol kamar, 1 kamar jebol.
Untuk ada yang mengungsi, Pak? Ada, jadi 4 jiwa yang diungsikan di tempat saudaranya. Kebetulan memang ini masih satu keluarga. Lantaran kondisi tanah masih rawan pergerakan, petugas mengimbau beberapa penghuni rumah lainnya agar waspada terhadap longsor susulan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun warga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang ambruk. Akibatnya aktivitas perekonomian warga serta pendidikan lumpuh lantaran akses utama mereka terputus. Seperti inilah jembatan Cianda, penghubung desa Babakan Asem, Kecamatan Conggeang, dan desa Cipelang, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ambruk. Akibatnya, aktivitas siswa SDN Neglasari dan warga lumpuh akibat ambruknya jembatan tersebut. Sejumlah siswa maupun warga yang hendak melintasi terpaksa melewati jembatan ambruk dengan bantuan petugas kepolisian dan pemerintahan desa. Jembatan sepanjang 25 meter dan lebar 4 meter di ruas jalan Kabupaten Hambawang Cipelang ini akibat tergerus aliran sungai Cipelang serta kondisi jembatan yang sudah lapuk. Seorang warga, Lady Mariana, berharap segera ada bantuan untuk perbaikan jembatan agar perekonomian warga kembali normal. Sementara itu, Kapolsek Conggeang AKP Adang Sobari mengatakan, ambruknya jembatan tersebut diduga akibat tidak kuatnya menahan gerusan air sungai Cianda. Sehingga pondasi jembatan yang dibangun pada tahun 1976 ini ambruk akibat termakan usia. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa serta BBWS Cimanuk Cisanggarung untuk dibuatkan jembatan darurat agar warga melintasi dengan aman. Kalau keinginan saya cepat-cepat ya Pak ya, jalan ini cepat diperbaiki. Terus ibu-ibu yang jualan juga sama kayak saya kan nggak punya ya. Kalau misalkan nggak jualan gimana gitu, kalau maksain jualan juga jalannya gimana kan. Jembatan ini ambruk ya, sebetulnya ini mungkin rentetan dari sebelumnya kan waktu itu ada korban juga terperosok, karena itu juga kejadiannya jam 8 malam. Nah itu juga sudah disampaikan juga ke pemerintah supaya tidak fatal. Nah ternyata sekarang jembatan putus. Saat ini akses kendaraan yang akan melintas jembatan dialihkan sementara dengan jarak tempuh lebih jauh sekitar 6 km. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain terkait peringatan Hari Pers Nasional di antaranya. Peringatan Hari Pers Nasional 2023. Ku ingin jadi istri andalan, punya rumah idaman. Saatnya merencanakan momongan dan sambut momen indah bersama andalan. Semakin lengkap dengan sahabat tersayang. Rencanakan masa depan keluarga dengan andalan. Andalan Pregnancy dan Ovulation Test Kit. Tepat, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Hari Pers Nasional kali ini mengangkat tema pers bebas, demokrasi, dan bermartabat. Merupakan suatu bentuk kebebasan berkarya, namun tetap berdemokrasi, serta tetap mempertahankan martabatnya sendiri. Tema ini juga dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu yang tak lama lagi akan digelar. Peran dan sejarah penting pers secara nasional. Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2023 mengusung tema Pers Bebas, Demokrasi, dan Bermartabat. Peringatan ini merupakan yang ke-28 sejak pertama diselenggarakan pada tahun 1985 di Jakarta. Rencananya Hari Pers Nasional akan dipusatkan di Kota Medan, bertempat di kantor Sekretariat Kalimantan Selatan, dan akan dihadiri secara langsung Presiden Joko Widodo. Ia menyebut pers berperan besar dalam mendorong kehidupan masyarakat dalam menjaga kondusivitas bangsa.
Hal tersebut pun dikatakan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung, Zainal Ihsan, yang mengatakan bahwa kebebasan pers merupakan kebebasan yang berprinsip terhadap nilai-nilai demokrasi. Dengan harapan insan pers menjadi insan profesional dan berdedikasi tinggi, serta bekerja sesuai dengan kaedah kode etik jurnalistik. PWI sendiri di momen HPN bulan Maret ini akan mengadakan uji kompetensi wartawan kepada anggotanya. Terkait masalah seperti yang tema diusung pada HPN, pers bebas. Bebas di sini adalah bagian dari tanggung jawab dia, tanggung jawab pers yang berorientasi pada pengawasan sosial. Nah, tentu saja sebagai pers yang berfungsi kontrol sosial itu tidak meletakkan atau mengindahkan hal-hal seperti itu. Kontrol sosial tetap dikedepankan bagi pers. Ihsan menambahkan meski memiliki arti kebebasan, pers tetap memiliki tanggung jawab yang berorientasi kepada pengawasan sosial sebagai pers yang memiliki fungsi kontrol sosial terhadap masyarakat menjelang perhelatan pemilu 2024. Arif Budi, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Memperingati Hari Pers Nasional, Perkumpulan Jurnalis di Kabupaten Tasikmalaya menggelar pelatihan jurnalistik bagi ratusan mahasiswa. Di tengah derasnya arus informasi, mereka menyampaikan pemahaman kaidah jurnalistik di era digitalisasi informasi. Beragam cara dilakukan para jurnalis dalam memperingati Hari Pers Nasional tahun 2023. Seperti yang dilakukan Forum Jurnalis Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ini misalnya, dengan menggandeng Universitas Cipasung Tasikmalaya, para jurnalis dari media cetak, elektronik, dan televisi yang bertugas di Kabupaten Tasikmalaya ini menggelar pelatihan jurnalistik bagi ratusan mahasiswa. Dengan mengusung tema nasional pers bebas demokrasi bermartabat, para jurnalis memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang teknik peliputan dan pembuatan berita TV dan online. Di tengah derasnya arus informasi agar menjadi produk jurnalistik yang komprehensif. Dalam kegiatan, para jurnalis juga membagikan pengalaman saat bertugas mencari data dan informasi di lapangan, serta mengolahnya menjadi sebuah berita dengan mengedepankan kode etik jurnalis. Ya, betul bahwa hari ini kami mengadakan peringatan Hari Pers Nasional. Sasarannya mahasiswa karena kami memandang bahwa ke depan calon jurnalis itu adalah teman-teman yang hari ini sedang belajar atau menimba ilmu di perguruan tinggi. Tentu Universitas Cipasung sebagaimana tadi saya sampaikan sangat menyambut dengan hangat ini acara yang diselenggarakan oleh jurnalis ini, dan tentu memang ke depan kita harus saling bersinergi karena masing-masing pihak ini juga memerlukannya. Melalui kegiatan pendidikan jurnalistik di Hari Pers Nasional ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada generasi muda serta bisa direalisasikan dan dinikmati hasil karya jurnalistiknya oleh masyarakat. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi lain dari Jawa Barat akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Polisi tutup aktivitas tambang ilegal di Subang. Ya, Saudara, Kepolisian Sektor Cibogo Subang menghentikan penambangan tanah merah tanpa izin atau ilegal di kawasan hutan karet di Kabupaten Subang. Dalam penutupan itu, selain mengamankan 2 orang pengelola, polisi juga menyegel 3 alat berat, 13 dump truck, serta sejumlah dokumen. Beginilah detik-detik penutupan penambangan tanah merah yang dilakukan petugas Kepolisian Sektor Cibogo Subang di kawasan hutan karet di Desa Sumur Barang, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Penambangan galian tanah merah ini ditutup polisi karena melanggar tidak memiliki izin. Selain melakukan penutupan usaha tambang, polisi juga menyegel 3 unit alat berat, 13 dump truk serta dokumen. Menurut polisi, penutupan usaha penambangan tanah merah ilegal ini berdasarkan informasi masyarakat setempat yang merasa resah dengan banyaknya alat berat yang melintas di perkampungan mereka. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan pengecekan, dan ternyata benar ada kegiatan penambangan galian tanah merah ilegal. Tambang tanah merah ilegal seluas 1 hektar yang telah beroperasi selama 2 minggu tersebut juga diduga menggunakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi untuk menjalankan alat beratnya.
Dalam penutupan tambang ilegal ini, polisi mengamankan 2 orang pengelola tambang tanah merah ilegal berinisial S dan K untuk dimintai keterangan. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan kami sesuai petunjuk pemerintah, kemudian instruksi dari Kapolres Subang, KBP Sumarni SIK SHMH, kami melaksanakan penindakan terkait galian tambang ilegal ya, yang tidak mematuhi sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku di kita ya. Di Kabupaten Subang, diketahui marak tambang ilegal yang hingga kini masih terus beroperasi terutama di wilayah Cipendei, Kalijati, dan Jalan Cagak. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Seorang ayah yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap anak kandung hingga mengakibatkan 1 anak meninggal dunia di Kota Cimahi terancam hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. Tersangka menganiaya anaknya hingga tewas lantaran kesal sang anak mengambil uang miliknya. Adenanda alias Ade Bogel hanya tertunduk lesu saat digiring petugas kepolisian menuju tahanan Mapolres Cimahi Rabu sore. Ade harus mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat menganiaya anak kandungnya sendiri hingga menyebabkan 1 orang anaknya meninggal dunia. Tersangka Adenanda tega melakukan penyiksaan terhadap 2 anak kandungnya yang berinisial AH dan AMN, bocah berusia 12 dan 10 tahun. Pengakuan pelaku penganiayaan tersebut dilatar belakangi emosi terhadap kedua anaknya yang diduga mencuri uang sebesar 450.000 miliknya. Tersangka menyesali perbuatannya menganiaya kedua anaknya hingga salah satu anaknya meninggal dunia. Menurut pengakuan pelaku, penganiayaan tersebut dilakukan agar sang anak tidak seperti orang tuanya. Udah berapa kali melakukan? Karena tidak ingin anak nakal seperti saya sama ibu. Terus disiksa gitu sampai meninggal? Karena pernah juga diomongin baik-baik. Tapi nggak nurut? Iya. Awalnya sadar kan kalau anak yang disiksa itu sampai meninggal gitu kan? Sadar. Udah tahu berarti? Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan atas perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun, seumur hidup bahkan hukuman mati. Pelaku kesal kemudian melakukan penganiayaan kepada korban, kepada anak perempuan ini sekitar 15 kali pukulan dan tenggangan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau dengan seumur hidup atau dengan hukuman mati. Sementara 1 korban anak berinisial AMN masih menjalani perawatan. Dari Kota Cimahi, Agung Jaya Permana melaporkan. Majelis Hakim memvonis bebas politisi salah satu partai sekaligus mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara dan istrinya di Pengadilan Negeri Bale Endah Kabupaten Bandung kemarin. Kedua terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari semua dakwaan kasus penipuan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut kedua terdakwa 12 tahun penjara. Sidang agenda vonis kasus dugaan penipuan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dengan menghadirkan 2 terdakwa, masing-masing Irfan Suryanagara dan istrinya Endang Kusumawati, digelar di Pengadilan Negeri Bale Endah Kabupaten Bandung secara online. Seperti diketahui, Irfan Suryanagara merupakan politisi salah satu partai Demokrat yang juga mantan Ketua DPRD Jabar periode 2014-2019. Irfan Suryanagara yang kini masih menjabat anggota DPRD Jabar akhirnya dibebaskan majelis hakim. Kuasa hukum terdakwa menyatakan bersyukur dengan keputusan hakim dan rencana akan melakukan tuntutan balik ke pihak penggugat atau korban. Dengan demikian maka alhamdulillah keadilan telah ditegakkan, nama baik dan harkat martabat Irfan Suryanagara harus dikembalikan seperti semula dan kami bersyukur alhamdulillah sekali lagi bahwa majelis hakim sangat memperhatikan fakta-fakta persidangan yang semuanya bertolak belakang dengan dakwaan dan hasil BAP dari para saksi. Selama berlangsung sidang, suasana sempat memanas karena puluhan massa terutama pendukung korban Stanley Gandawijaya berunjuk rasa karena kecewa dengan keputusan hakim. Massa mendesak agar Presiden RI Joko Widodo turun tangan mengusut adanya dugaan mafia di Pengadilan Negeri Bale Endah. Apalagi tuntutan JPU justru dimentahkan hakim dengan vonis bebas terhadap kedua terdakwa.
Kasus ini berawal saat korban Stanley Gandawijaya melaporkan kedua terdakwa dalam bisnis SPBU. Kasus ini ditangani Bareskrim Polri dengan korban diduga mengalami kerugian 77 miliar rupiah. Irfan dan istrinya sempat ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi sejak 11 November 2023. Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, kini kita akan beralih ke segmen menuju Jabar Juara Lahir dan Batin. Dan pada sore hari ini kita akan berdialog via Zoom dengan Ibu Erni Heriningsih, SPD MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Dan tema yang akan kami angkat terkait budaya ngarot. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teh Hanifah. Kumaha damang Ibu? Alhamdulillah, damang pangesto. Alhamdulillah ya, ini Ibu Erni didampingin oleh Kabid Kebudayaan, Kabid Pembinaan PAUD PNR dan juga Kabid Ketenagaan dari Kabupaten Indramayu ya Bu ya. Betul sekali. Baik. Ya. Permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas, Ibu Iin Indrayati MSI karena beliau saat ini sedang mendampingi Ibu Bupati perjalanan dari Manado ke Indramayu karena beliau Ibu Bupati kami itu baru saja menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas dukungan dan komitmen luar biasa dari Ibu Bupati terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang berkelanjutan. Alhamdulillah, wilujeng ini Ibu ya, dan Ibu Bupati dan juga jajaran ya Bu ya di Kabupaten Indramayu gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ini atas prestasi yang baru saja didapatkan gitu ya Bu oleh Indramayu. Baik, Ibu Erni, ini untuk dialog kita kali ini mengangkat tema tentang budaya ngarot ya Bu ya. Nah, Ibu boleh dijelaskan ini sebenarnya bagaimana nih Bu awal mula upacara adat ngarot ini dilaksanakan? Iya, terima kasih Teh Hanifah. Jadi upacara adat ngarot yang sudah lama ini semakin terkenal setelah setahun lalu bulan Februari tepatnya Ibu Bupati kami Ibu Hajah Nina Agustina itu pada saat menerima anugerah budaya PWI pada acara puncak HPN 2022 di Kendari, beliau mengenakan pakaian adat ngarot dengan hiasan bunga-bunga cantik. Pakaian tersebut melambangkan seorang perempuan yang memiliki tata krama yang lembut, bersahaja dan harus menjaga kehormatan. Nah, budaya ngarot ini diperkirakan sudah ada di Indramayu sejak abad ke-16. Ini diprakarsai oleh kepala desa pertama di Desa Lelea atau Kuwu kalau di Indramayu disebutnya ya, yaitu Kuwu Canggerana Wirena dan tokoh adat Ki Kapol. Awalnya itu para pemuda desa Lelea itu saling membantu Ki Kapol itu untuk bergotong royong mengolah sawah. Nah, kegiatan ini, hal ini dimanfaatkan oleh Ki Kapol itu untuk mengajarkan cara bercocok tanam yang baik kepada pemuda-pemudi desa itu. Jadi begitu awal mulanya. Oke, ini dari abad 16 ya Bu ya, luar biasa, ini sudah lama sekali juga ya. Nah Ibu, kalau untuk tujuannya nih Bu, tujuan dari dilaksanakannya upacara adat ngarot ini tuh apa sih Bu sebenarnya? Sebagaimana tadi saya katakan bahwa ini merupakan wadah yang bertujuan untuk mempersatukan pemuda desa Lelea dan mendewasakan mereka untuk menuntut kemandirian ya dalam mengolah sawah atau bercocok tanam. Ini sesuai dengan Pituah Kokolot Lelea itu, dari Lelea itu kan sebagian ada bahasa Sunda ya, Sunda Lelea itu, Kokolot itu sesepuh Lelea yang disampaikan intinya itu menasehati yang ditujukan kepada anak muda Lelea itu untuk mengisi masa mudanya dengan bekerja keras, berpedoman pada ajaran agama agar kehidupannya selamat dunia akhirat. Jadi secara umum ungkapan rasa syukur kepada Allah yang
Maha Tuhan Yang Maha Kuasa atas hasil panen yang melimpah, kemudian menyambut kedatangan musim tanam yang baru. Jadi begitu. Oke, jadi untuk menyambut musim tanam yang baru dan juga ini ada petuahnya gitu ya Bu ya, dari upacara ini untuk pemuda, untuk mandiri seperti itu tadi ya Bu ya, untuk mengelola sawah dan juga tadi mengisi masa muda dengan kegiatan-kegiatan yang produktif gitu ya Bu ya. Betul sekali. Iya. Baik, Ibu, kalau untuk para gadis Ngarot ini kan pakai mahkota bunga ya Bu ya. Nah ini makna dari penggunaan mahkota bunga yang digunakan para gadis-gadis Ngarot ini apa nih Bu? Maknanya iya, kira-kira? itu keindahannya gadis-gadis mengenakan mahkota bunga di kepalanya itu. Kalau dulu kan hanya satu jenis bunga ya, yaitu bunga kenanga. Namun seiring dengan perkembangan zaman, jadi tidak hanya bunga kenanga, ada bunga melati, bunga kertas, kemudian bunga kenanga, melati, dan kertas. Nah itu setiap bunga itu memiliki makna. Kalau kenanga itu simbol dari remaja putri itu harus menjaga kesuciannya. Kemudian bunga melati itu simbol dari sebagai perempuan itu harus menjaga kebersihan tubuh. Dan bunga kertas sendiri itu agar remaja putri ini merawat dan menjaga kecantikannya. Malah ada mitos nih Teh, bahwa jika bunga-bunga itu layu ketika dikenakan oleh gadis itu menandakan bahwa gadis itu sudah tidak terjaga kesuciannya, begitu. Oke, jadi itu ada mitosnya ya Bu ya untuk untuk bunga-bunga nih ya yang dipakai. Nah Ibu, lalu untuk peran dari Pemda sendiri nih Bu untuk turut serta dalam pelestarian tradisi adat Ngarot gitu ya Bu ya, khususnya tadi di Desa Lelea Indramayu, ini sejauh ini seperti apa Bu peran Pemda? Nah, terutama ya beberapa tahun terakhir itu pada tahun 2015 yang lalu itu sudah ditetapkan sebagai WBTB, yaitu Warisan Budaya Tak Benda Tingkat Nasional. Kemudian pada tahun 2021 seperti saya sampaikan tadi bahwa Ibu Bupati mengenakan pakaian itu. Pada 2022 sebelumnya, tahun sebelumnya Ibu Bupati juga menjadi bintang film pendek yang berjudul Ngarot ya. Ibu Hajah Nina Agustina SHMHCFA ini mempromosikan upacara adat Ngarot ini dengan membintangi film pendek berjudul Ngarot. Kemudian di tahun ini, tahun 2023, salah satu program prioritas Ibu Bupati Indramayu itu ada terdapatnya anggaran untuk pembangunan pendopo adat Ngarot di Desa Lelea, di mana diselenggarakannya upacara adat Ngarot tersebut. Jadi itulah dukungan dari Pemda untuk pelestarian tradisi adat Ngarot. Baik, tadi sudah jadi WBTB ya Bu ya, secara nasional, warisan budaya tak benda gitu ya Bu ya, secara nasional. Kemudian juga ada anggaran khususnya gitu ya Bu ya di Desa Lelea tadi untuk pelaksanaan upacara adat Ngarot ini sendiri. Nah Ibu, untuk upacara adat Ngarot sebenarnya kapan nih Bu lebih tepatnya waktunya nih Bu upacara adat Ngarot ini dilaksanakan? Senang sekali saya ditanya ini undangan juga untuk seluruh pemirsa TVRI Jawa Barat agar berduyun-duyun datang ke Indramayu untuk menyaksikan indahnya upacara adat Ngarot itu. Ini dilaksanakan setiap tahun pada musim penghujan sekitar bulan Oktober sampai Desember. Sebagaimana saya katakan tadi, ini untuk menyambut musim tanam dan sebagai ungkapan rasa syukur atas panen padi yang melimpah. Biasanya ini bukan biasanya, memang dilaksanakan pada hari Rabu. Menurut penduduk Desa Lelea itu merupakan hari Rabu itu hari datangnya Prabu Lelea sebagai seorang pendiri Desa Lelea itu. Jadi pada tahun 2022 lalu itu dilaksanakan pada hari Rabu 21 Desember 2022. Oke, tepatnya pada hari Rabu ya Bu ya, karena ada tadi kepercayaan bahwa hari datangnya Prabu Lelea pada hari Rabu ya Bu ya, dan tepatnya pada Oktober. Jadi ditunggu hari Rabu nanti ya Bu ya. Baik, bulan Oktober sampai Desember ya Bu ya? Iya, sekitar Oktober sampai Desember. Oke, wah ini masih ada sekitar beberapa bulan lagi ya Bu ya untuk mempersiapkan kedatangan ke Indramayu. Bisa mempersiapkan segala bekal untuk wisata di Indramayu. Baik. Oke, Ibu, ini dalam prosesi adat Ngarot ini apakah ada juga kebudayaan-kebudayaan Indramayu lainnya gitu Bu yang ikut pentas di dalamnya nih Bu?
Alhamdulillah Indramayu itu kota atau kabupaten yang memiliki ragam budaya. Jadi pada saat Ngarot itu juga ditampilkan berbagai tari topeng seperti topeng kelana, kemudian ada ronggeng ketuk dan kesenian lainnya sebagai hiburan bagi masyarakat yang nih gambarnya ya yang Ibu Bupati, Ibu fotonya ini yang bersamaan dengan kegiatan upacara adat Ngarot itu. Topeng kelana ini kan kostumnya juga unik, penampilannya juga unik. Ronggeng ketuk itu tarian pasangan antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi untuk kesuburan, serta di acara ini sarana interaksi dan komunikasi antara penonton dan penari dalam pementasannya. Jadi di Ngarot ini juga ditampilkan beragam kesenian tari daerah Indramayu. Oke, jadi tadi ada topeng kelana, kemudian juga ronggeng ketuk. Ini di acara apa ini Bu, di video yang ditayangkan ini? Iya, ini yang baru saja berlalu yang saya sampaikan pada tanggal 21 Desember 2022 yang lalu. Ibu Bupati beserta gadis Ngarot dan tokoh-tokoh ini Ibu Kepala Dinas ini yang dengan Ibu Bupati ini, Ibu Haja Iin. Oke, wow seru sekali ya. Ini kayaknya banyak ratusan ya Bu ya, kayaknya yang ikutan pesertanya ya untuk upacara ini. Bisa ribuan, bukan ratusan lagi bahkan ya. Kan sudah juga dulu memecahkan rekor juga di tahun 2015 itu dengan 1000 gadis Ngarot gitu. Oke, pernah memecahkan rekor juga tahun 2015 dengan tadi ya menampilkan 1000 gadis Ngarot, luar biasa. Nah Ibu, ini seiring dengan berkembangnya zaman ya Bu ya, nah bagaimana nih Bu dari Pemda Indramayu sendiri melihat minat serta peran dari generasi muda untuk ikut dalam prosesi upacara adat Ngarot? Sebagaimana saya katakan tadi bahwa upacara adat Ngarot ini kan tidak terlepas dari keikutsertaan muda-mudi ya pada gadis Ngarot dan para pemuda yang dilatih untuk mandiri dalam mengolah sawah. Ini sudah otomatis yang dilibatkan itu anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja sama bergotong royong mengolah sawah. Jadi tradisi ini tradisi masyarakat Indramayu itu memang harus dilestarikan ya. Kita melestarikannya kan dengan mewariskan kepada generasi muda Indramayu yang alhamdulillah sekarang membawa Indramayu semakin terkenal di nasional yang mudah-mudahan ke tingkat internasional. Jadi tujuan wisata dari berbagai daerah datanglah ke Indramayu untuk menyaksikan keunikan keistimewaan upacara adat Ngarot ini. Oke, datanglah ke Indramayu untuk ini ya Bu ya, untuk langsung menyaksikan ya keunikan dari upacara adat Ngarot ini. Baik Ibu, kalau dari pandangan Ibu sendiri sejauh ini Bu, bagaimana nih peran dari budaya Ngarot dalam meningkatkan pariwisata di Indramayu sendiri Bu? Alhamdulillah ya, kebudayaan Indramayu itu berkembang dengan bagus dan beragam sebagaimana saya katakan tadi ya. Saat dilaksanakan upacara Ngarot ini kan mengundang masyarakat dari Indramayu bahkan dari luar Indramayu untuk datang beramai-ramai menyaksikan. Hal ini tentu apalagi saat ini kan kita dengan mudah mempromosikannya di media sosial, media lokal, nasional bahkan internasional. Jadi ini alhamdulillah kami juga diberi kesempatan menyampaikan ini kepada seluruh pemirsa TVRI Jawa Barat. Inilah ajang kami untuk mempromosikan dan untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Indramayu. Ketika orang datang ke Indramayu tidak hanya melihat Ngarot, tetapi bagaimana menikmati kulinernya, menikmati keindahan alam Indramayu di pesisir pantai yang memiliki 147 km pesisir pantai utara Jawa dan sangat indah, banyak sekali titik-titik yang dijadikan lokasi. Sekali lagi datanglah ke Indramayu ramai-ramai untuk menikmati Indramayu dengan beragam budaya, keindahan alam dan kuliner yang sangat nikmat sekali untuk dirasakan oleh seluruh pemirsa TVRI. Baik, jadi tidak hanya tadi menikmati budaya, kemudian juga tadi ya Bu ya untuk kulinernya gitu ya, bahkan untuk pesona alamnya sendiri dari 147 km garis pantai di Indramayu itu Ibu ya. Baik, Ibu kalau sejauh ini nih dalam meningkatkan pariwisata khususnya melewati budaya Ngarot sendiri, apakah ada kendala atau tantangan Ibu di lapangannya selama ini?
Secara keseluruhan tidak, alhamdulillah, karena ada sinergitas, ada dukungan, ada kemauan dari pemerintah untuk melestarikan budaya, kemudian masyarakat juga Indramayu memiliki keunikan, bangga ya, walaupun di Jawa Barat ini kita hanya sedikit, bukan mayoritas yang kami ini sebagian besar adalah suku Jawa Indramayu, orang Indramayu, tetapi punya kekuatan budaya. Jadi secara keseluruhan saya katakan tidak ada kendala. Kami sangat menikmati dan merasa bangga ketika apa yang kami miliki dinikmati oleh banyak orang, dikenal oleh banyak orang gitu. Baik, tidak ada kendala karena sudah ada sinergi dan dukungan dari berbagai pihak gitu ya Bu ya. Baik, iya, betul Ibu Erni, ini terakhir nih Bu, harapan Ibu sendiri nih, harapan pemerintah daerah ke depannya dalam melestarikan tradisi dan juga kebudayaan-kebudayaan unik menarik lainnya di Indramayu seperti apa? Alhamdulillah, melalui kepemimpinan Ibu Bupati Hajah Nina Agustina SHM-HCRA ini kan yang memiliki visi misi memajukan kebudayaan, dikawal oleh petugas pembina teknisnya Kabid Kebudayaan, rekan yang di samping saya ini Ibu Umiati. Alhamdulillah saat ini program kebudayaan itu berkelanjutan. Mengusung upacara adat ini kan mempromosikan secara unik dan menarik kepada generasi milenial. Alhamdulillah upacara Ngarot ini dari daerah Indramayu, dari kecamatan-kecamatan yang lain, kemudian dari luar daerah juga datang ke sini, ini tentu berdampak positif bagi promosi pariwisata kebudayaan. Harapannya dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan dukungan juga dari Provinsi Jawa Barat dan alhamdulillah dari TPR juga untuk terus mendukung kami agar kami memiliki kekuatan untuk melestarikan tradisi kebudayaan Indramayu ini, di mana kita ketahui bahwa ketika budaya daerah kuat itu akan memperkuat budaya nasional yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Baik, jadi globalisasi ini di era informasi ini, tetapi kita orang Indonesia, orang Indramayu yang tetap melestarikan budaya Indramayu. Baik, jadi tadi harapan Ibu ada pelestarian berkelanjutan serta dukungan dari berbagai pihak ya Bu ya, dari masyarakat, dari media dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat secara khusus. Baik, hatur nuhun Ibu sudah bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini di segmen Jabar Juara Lahir Batin, Ibu Erni Heriningsih, SPD MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Hatur nuhun pisan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Wilujeng santen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen. Baik, pemirsa, beragam informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi di antaranya. Polisi tangkap 7 anggota geng motor pengeroyok pemuda di Cirebon. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Satreskrim Kriminal Polres Cirebon menangkap 7 pelaku anggota geng motor yang melakukan pengeroyokan 2 pemuda. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka serius karena terkena sabetan senjata tajam. 7 pelaku anggota geng motor ini berhasil diringkus Satreskrim Polres Cirebon Kota. Mereka ditangkap usai melakukan pengeroyokan terhadap 2 pemuda di kawasan Perujakan Kota Cirebon. Kapolres Cirebon Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Arik Indra Sentanu mengatakan peristiwa itu terjadi berawal korban diteriaki sebagai anggota geng motor musuh oleh para pelaku. Namun korban menyangkal tuduhan itu dan mengaku baru pulang mengamen. Para pelaku tidak percaya dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap 2 orang korban. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka serius pada bagian kepala, punggung dan kaki terkena sabetan senjata tajam. Tersangka ada 11, 7 sudah diamankan, 4 masih DPO. Kemudian dari 7 tersebut 3 dewasa, AS, SP, dan R. Kemudian yang 4 masih statusnya adalah anak-anak, yaitu T, EP, S, dan BS. Polisi masih mengejar 4 pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam pengeroyokan itu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kasus gagal ginjal akut kepada anak kembali terjadi diduga akibat mengkonsumsi obat sirup Praxion. BPOM atau BPOM kembali mengeluarkan surat perintah untuk menghentikan sementara produksi dan distribusi obat tersebut.
Terkait pemberitaan kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak kembali terjadi. Namun salah satu apotek yang berada di Jalan Raya Kadu Gede, Kuningan, Jawa Barat masih menjual obat sirup Praksion. Obat Praksion masih terpajang di etalase untuk dijual. Salah seorang pegawai apotek mengatakan sampai saat ini belum ada pemberitahuan terkait larangan tidak menjual obat Praksion dari pihak terkait, sehingga ia tidak menarik obat tersebut yang terpajang di etalase. Menurutnya, obat sirup Praksion sendiri memang jarang yang membeli. Jika sudah ada pemberitahuan larangan penjualan, dirinya akan menarik obat tersebut untuk tidak dijual. Sampai saat ini ada 3 jenis obat sirup Praksion yang dijual mulai dari Rp20.000 sampai Rp30.000 untuk mengobati demam anak-anak. Harganya macam-macam sih, ada yang 30, ada yang 25, ada yang 20. Tapi masih banyak konsumen yang beli Praksion ini? Enggak sih, jarang. Oh jarang. Tapi masih diedarkan ya? Masih ada ya. Masih dipajang gitu loh ya? Ya, kalau dipajang masih, cuma belum diedarkan. Hingga kini sejumlah apotek di Kuningan belum mendapat surat edaran dari Dinas Kesehatan untuk tidak menjual obat sirup Praksion terkait kasus gagal ginjal akut yang kembali terjadi. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Untuk mengantisipasi kerawanan sosial, 2 Mapolsek dibangun dari dana hibah Pemkab Majalengka. 2 Mapolsek ini sangat urgent dan strategis di tengah bergulirnya Kabupaten Majalengka sebagai erosi. Sambut mega proyek Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, dan terkoneksinya Tol Cisumdawu ke BIJB pada Maret mendatang, 2 Mapolsek diresmikan. 1 Mapolsek Kertajati dan yang kedua Mapolsek Malausma sebagai penyangga perbatasan Majalengka dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Wakil Bupati Majalengka Tarsono D. Mardiana didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah meresmikan kedua Mapolsek tersebut. Kedua Mapolsek ini berdiri di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, dan untuk mengantisipasi kerawanan Kamtibmas yang akan terjadi di kemudian hari. Mapolsek Kertajati ini hanya berjarak 1 km dari BIJB dan Getol Kertajati, dimungkinkan dapat dengan cepat dan sigap dalam melayani masyarakat. Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi mengaku akan meningkatkan kinerja anggota Polri. Di sini di kecamatan ini ada Bandara Kertajati, BIJB. Kemudian sebentar lagi akan terhubungnya jalur Cisumdawu menuju Kertajati, dan tentunya ini akan menambah dinamika Kamtibmas yang akan terjadi di wilayah hukum Polsek Kertajati. Wakil Bupati Majalengka Tarsono D. Mardiana berharap lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Kertajati dan Polsek Malausma lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena kita tahu semua sebelum dibangun gedung yang baru ini, jarak ke bahu jalan itu hanya 1 meter. Dari keamanan lalu lintas juga sangat terganggu, dari aspek pelayanan masyarakat juga tidak nyaman, dan sekarang sudah sama-sama kita lihat dan tadi saya juga sudah masuk ke dalam, sangat nyaman. Peresmian Mapolsek Kertajati dan Malausma ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti yang kemudian dilakukan peninjauan area kantor. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi pemilu di antaranya. Kota Tasikmalaya termasuk kategori rawan tinggi pemilu. Ya, saudara, menghadapi pemilu 2024, Bawaslu Kota Tasikmalaya harus bekerja ekstra antisipasi kecurangan. Pasalnya, ya, saudara, Kota Tasikmalaya termasuk Indeks Kerawanan Politik atau IKP tinggi dari 88 wilayah dengan posisi ke-67. Jelang pelaksanaan pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Tasikmalaya harus bekerja lebih ekstra untuk terselenggaranya pemilu sukses. Pasalnya, Kota Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang memiliki kerawanan yang cukup tinggi. Menurut Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin, Kota Tasikmalaya merupakan daerah rawan karena basis kultur pesantren dan pengusaha yang menjadi aktor-aktor politik dan menentukan pilihan partai diusung atau tidak. Sedangkan dari kontestasi politik di Kota Tasik cukup unik seperti tahun 2019.
Yang memenangkan pemilu adalah Partai PPP, namun wakil di DPRD yang paling banyak adalah Partai Gerindra. Kota Tasik sendiri kini berada di angka 67 di indikator kerawanan politik tinggi dari 88 wilayah yang dikategorikan rawan tinggi di Indonesia. Kita di ranking 67 dari 88 se-Indonesia yang masuk ke dalam kategori rawan tinggi. Nah, karena aspek kontestasi kemudian sosial kultur ini, kenapa Tasik dihitung? Karena banyak dari sosial kulturnya ini basisnya adalah basis pesantren, basis pengusaha, yang dalam konteks politik pesantren, pengusaha, tokoh masyarakat ini yang menjadi aktor-aktor salah satunya untuk menentukan partai atau calon ini diusung atau tidak. Kini diharapkan dalam pelaksanaan pemilu bukan tugas dari Bawaslu saja, namun juga peran dari seluruh elemen masyarakat. Jika disinyalir ada pelanggaran, harap secepatnya melapor ke Bawaslu. Dari Kota Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya motivasi anak asuh di geria sosial di Kota Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebagai wujud memberikan motivasi bagi anak asuh di panti sosial, Dinas Sosial melaksanakan temu alumni yang dilaksanakan secara daring dan luring se-Jawa Barat. Anak asuh yang mendiami panti-panti sosial atau geria juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai aset bangsa. Pendidikan dan keterampilan konsisten diberikan oleh panti sosial atau geria, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Khusus pendidikan, khususnya di bidang akademik, umumnya diberikan maksimal hingga menyelesaikan pendidikan ke tingkat SMU. Sementara untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya pemerintah menggandeng dinas pendidikan maupun unsur terkait yang memiliki kepedulian terhadap kelanjutan pendidikan anak asuh ke perguruan tinggi. Untuk itu, sebagai wujud memberikan informasi sekaligus motivasi kepada anak asuh yang tersebar di seluruh Jawa Barat, Selasa melaksanakan temu alumni UPTD Pusyansos Geria Ramah Anak se-Jawa Barat. Kadinsos Jawa Barat, Dodo Suhendar menjelaskan dalam pertemuan ini tujuannya memberikan informasi dan motivasi anak asuh di panti sosial, khususnya menyangkut program beasiswa bagi kelanjutan pendidikan anak asuh di panti sosial. Meski pemerintah melalui Dinas Sosial hanya memberikan bantuan pendidikan hingga anak asuh menyelesaikan pendidikan SMA, namun tetap mencari solusi bagi anak asuh yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini yang menggembirakan karena tentunya ke depan semakin banyak alumni panti yang melanjut ke perguruan tinggi dan bekerja atau yang ikut pelatihan sehingga bisa kerja, maka secara umum bisa akan meningkatkan kesejahteraan yang dirinya atau juga keluarganya. Sehingga kalau dihubungkan juga ini akan merupakan upaya dalam rangka menurunkan kemiskinan di Jawa Barat. Diakui Kadinsos Jabar selama menghuni di panti asuhan atau geria, anak asuh tidak hanya diberikan pendidikan akademik, namun juga pembinaan kepercayaan diri, semangat kerja keras, disiplin, akhlak, dan keterampilan. Bersamaan dengan temu alumni juga dilakukan pelepasan 2 orang perwakilan panti untuk magang ke Jepang. Komar Ade Edi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi pendidikan, meski tahun ajaran baru masih lama, namun sejumlah perguruan tinggi swasta sudah mulai melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Sejak 3 tahun terakhir, penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19. Diperkirakan untuk tahun ini penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta akan mengalami peningkatan karena geliat ekonomi masyarakat sudah meningkat. Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Endang Pujiastuti menyatakan, meski sebagian besar perguruan tinggi banyak mengalami penurunan mahasiswa, tetapi STHB optimis penerimaan mahasiswa baru tahun ini akan sesuai dengan target. Menurutnya, dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini, selain menggunakan promosi lewat media sosial, juga melakukan pendekatan dengan alumni. Dalam peningkatan mutu pendidikan, STHB juga akan kembali membuka kelas khusus yang perkuliahannya akan dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu. Tahun akademik 2023-2024 kita akan membuka untuk kelas khusus ya.
Dan sebelumnya ini sebenarnya juga sudah ada, hanya kemarin sejak COVID kita tidak membuka kelas khusus, maka mulai tahun ini kita membuka kelas khusus lagi ya, untuk memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan agar bisa juga untuk menimba ilmu di STAB. Sebagai dampak masa pandemi telah dicabut oleh pemerintah, perkuliahan di perguruan tinggi saat ini telah dapat dilaksanakan dengan pembelajaran secara luring. Demikian laporan Endang Herman dan Agung Santoso, TVRI Jawa Barat. Kegiatan pameran hasil karya siswa dan seminar kurikulum Merdeka Belajar diadakan SMK Negeri 4 Banjar dalam memperingati hari jadinya yang ke-11. Beginilah suasana di lingkungan sekolah SMK Negeri 4 Kota Banjar. Para siswa dari masing-masing kelas turut serta memamerkan hasil karya produksi masing-masing. Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Banjar, O.O. Kosidin, di hari jadi yang ke-11, pihak sekolah juga menggelar seminar tentang kurikulum Merdeka Belajar, agar para siswa dan orang tua akan lebih memahami metode tentang pembelajaran di sekolah. Selain itu, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, para siswa-siswi SMK Negeri 4 menggelar berbagai hasil produksi buatan para siswa dari masing-masing kelas. Bagaimana parenting dengan orang tua, informasi dunia kerja, job fair, dan terakhir kita mengadakan insan massal. Ya, itu semuanya dilakukan oleh anak-anak OSIS sekolah kita, sehingga ini sebagai bagian pembelajaran dari program pembelajaran P5 untuk kurikulum Merdeka. Kegiatan ini diapresiasi oleh Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryarna, serta jajaran TNI dan Kepolisian yang hadir di hari jadi sekolah SMKN 4 Kota Banjar. Dari Banjar, Entang Saifur Rahman melaporkan. Beralih ke informasi lain, ruang masyarakat. Kali ini kami menghadirkan informasi seputar destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi dalam sehari, bahkan kita mampu berkeliling dunia. Berikut liputannya. Halo pemirsa, siapa nih yang suka keliling dunia tapi harus mengeluarkan budget yang sangat besar? Tenang aja, aku punya solusinya. Di The Great Asia Afrika, kita bisa keliling dunia dalam 1 hari aja loh. Penasaran kan? Ini dia cuplikannya untuk Anda. Banyak orang yang mempunyai impian berkeliling dunia, mengunjungi setiap negara-negara yang menawarkan keindahannya, baik dari arsitektur bangunan maupun khazanah budayanya. Kehadiran The Great Asia Afrika mampu menutupi dahaga wisatawan yang ingin berkeliling dunia. Kawasan The Great Asia Afrika yang sangat luas dan kontur tanah yang berbeda-beda berada di kawasan Lembang yang sudah sangat terkenal dengan pesona alam sekitar dan kesejukan udaranya. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar, The Great Asia Afrika jadi tempat berkumpulnya 7 kebudayaan yang berbeda, mulai dari Indonesia, Thailand, Korea, Jepang, India, Timur Tengah, hingga Afrika. Di antaranya, terdapat bangunan-bangunan yang bisa ditemui di Kyoto, Jepang, yaitu Gerbang Merah Fushimi Inari Taisha, Kuil Kinnakuji, Kuil Toji, dan hutan bambu Arashima. Jika pemirsa seorang K-popers dan pencinta drama asal negeri ginseng, pemirsa dapat menemukan rumah sederhana dengan aksen kayu dan kuil-kuil kunonya yang membuat suasananya semakin mirip seperti di drama Korea. Bukan hanya K-popers saja, The Great Asia Afrika juga memanjakan para pencinta film Bollywood dengan pesona kota Jaipur atau The Pink City. Selain bisa menikmati kebudayaan dari masing-masing negara, pemirsa dapat menyewa pakaian tradisional dari setiap negaranya loh. Ada hanbok dari Korea Selatan, kimono dan yukata dari Jepang, lengha dan sari dari India, hingga baju jasmine dan Aladin. Nah, gimana nih beberapa cuplikan yang sudah kami tayangkan? Buat kalian yang masih bingung mau liburan bareng keluarga atau pasangan, kalian bisa mengunjungi The Great Asia Afrika di Jalan Raya Lembang. Saya Fauzia Fitriani, melaporkan untuk TVRI Jawa Barat. Sampai jumpa! Kini kita beralih ke berita viral. Tim redaksi kami kali ini mengangkat berita viral tentang Bapenda Majalengka hadirkan layanan samsat kawin serta waspada hujan lebat dan angin kencang di Jawa Barat. Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat menghadirkan layanan bernama Samsat Kawasan Industri atau Samsat Kawin untuk memudahkan pembayaran pajak. Layanan ini untuk sementara waktu berlaku di beberapa titik di wilayah Majalengka.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan Samsat Kawin ini merupakan akronim dari Samsat Kawasan Industri. Sesuai namanya, layanan ini menyasar karyawan agar mereka tidak perlu mencari waktu libur atau izin dari pekerjaan untuk pergi ke kantor induk Samsat. Dikatakan Samsat Kawin ini juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, dan tim pembina Samsat Majalengka membuat layanan berlokasi di area pabrik atau industri di Kabupaten Majalengka. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat kembali menyampaikan peringatan dini potensi hujan disertai kilat dan angin kencang. Dalam peringatan dini tersebut, BMKG Pusat menyebutkan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang berpotensi di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Berikut wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat, disertai kilat dan angin kencang, diantaranya Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Berikut kita ikuti pantauan arus lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan menara ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, sini ada 4 kamera. Kamera pertama ini adalah Simpang Cokro Aminoto, Istana Plaza, kemudian Simpang Soekarno-Hatta, Buah Batu, lalu Simpang Junjunang Tol Paster, serta Simpang Ahmad Yani Laswi. Baik, untuk ini yang terlihat di layar televisi Anda, ini adalah gambar dari Simpang Cokro Aminoto, di mana arus kendaraan yang baru saja mengarah dari arah Pasteur Sukajadi ini terlihat agak padat. Seperti itu, terlihat adanya penumpukan kendaraan di depan sebuah pusat perbelanjaan Istana Plaza dan juga Living Plaza. Sementara itu, arus kendaraan yang mengarah dari arah Jalan Garuda yang akan memasuki area Jalan Pajajaran di arah Cicendo ini terlihat ramai lancar. Begitupun arus kendaraan dari Jalan Pasir Kaliki satu arah yang akan menuju ke arah Jalan Sukajadi juga ke arah Jalan Pajajaran atau Garuda terlihat ramai lancar. Dan ini adalah pantauan arus lalu lintas di Simpang Soekarno-Hatta, Buah Batu. Terlihat arus kendaraan yang baru saja mengarah dari Jalan Buah Batu terlihat padat merayap seperti itu yang akan memasuki area Jalan Terusan Buah Batu atau Bojong Soang. Dan sementara di arah sebaliknya ini terlihat masih sangat lengang. Dan kendaraan juga yang mengarah dari arah Jalan Batu Nunggal menuju ke arah Soekarno-Hatta, Kiara Condong ini terlihat ramai lancar, namun situasinya masih tetap kondusif. Dan ini adalah kamera ketiga di Simpang Dr. Junjunan Tol Paster, ya, arus kendaraan dari keempat arah ini terlihat ramai lancar. Begitupun dari arah kanan ini masih terlihat lengang seperti itu. Dan ini adalah Jalan Ahmad Yani Laswi, arus kendaraan yang mengarah dari Jalan Riau yang akan memasuki Jalan Laswi terlihat lengang dan juga ramai lancar dari arah Jalan Laswi yang akan memasuki Jalan Riau. Sementara dari Jalan Kosambi yang akan memasuki ke arah daerah Cicadas juga terlihat lengang. Sementara di 4 daerah ini cuaca masih terpantau cerah. Dan berikut informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG.